billah wa billah wa minallah wa ala Allah wa fillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Habib Ridha Al-Ghadri. Dalam episode kali ini kita masih membahas kitab Fawaidul Mukhtara karya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, yang di sini disebutkan dalam kitabnya Al-Hattu ala Talabil Ilm, anjuran untuk menuntut ilmu. Ruwiya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qala jalisul ulama wa zahimuhum birukabikum." Duduklah kamu bersama ulama. Wa zahimuhum, ramaikan ulama. Desak gitu istilah. Berdesakanlah dengan ulama. Berdesakan bagaimana itu? Dengan lutut kita. Maksudnya itu mengajarkan tentang adab menuntut ilmu. Jadi kalau kita menuntut ilmu itu berdekatan, jangan jauh-jauhan. Karena yang mau disampaikan itu kita harus bisa terima dan kita harus bisa pahami dalam pengambilan ilmu tersebut. Fa innallaha yuhyil quluba al-mayyita binuril hikmah kama yuhyil arda wabilis sama. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati-hati yang mati itu dengan cahaya hikmah, cahaya pelajaran. Cahaya suatu pelajaran yang diambil dari peristiwa. Kama yuhyil arda bawabilis sama. Seperti menghidupkan bumi dengan curahan-curahan hujan. Nah, hati kita hidup kalau kita duduk sama ulama. Banyak dengar kisah bagaimana semangatnya orang menuntut ilmu, bagaimana kemuliaan ilmu, bagaimana kisahnya orang sampai mengorbankan segala sesuatu untuk menuntut ilmu, bagaimana mengorbankan hartanya untuk menuntut ilmu karena tahu keutamaan ilmu itu seperti apa. Nah, di sini banyak kita dapatkan orang masih suka lebih mengutamakan main game di media sosialnya, main game di smartphone-nya, main game di di tempat-tempat kediamannya. Tanpa dia sadari waktunya hilang begitu aja dan tiba-tiba hampa dirinya itu tanpa ilmu pengetahuan. Kosong ilmunya ini dari ilmu pengetahuan. Rugi dia. Rugi, sangat rugi. Karena kebutuhan kita tentang ilmu ini seperti kita kebutuhan terhadap bahan makanan pokok. Kalau misalnya kita makan sehari 3 kali dan menuntut ilmu cuman sehari sekali gitu misalnya, atau cuma seminggu sekali kita hadir ke majelis-majelis ilmu, berarti masih kurang. Ilmu Allah Subhanahu wa taala itu ibarat lautan yang nggak pernah ada habis-habisnya. Kalau kita mau pakai jadi air laut itu buat jadi tinta, nggak pernah habis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ ada riwayat utrubul ilma minal mahdi ilallah. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat gitu. Jadi bukan berarti orang yang dakwah, orang yang udah bisa baca kitab, udah stop nuntut ilmunya, enggak. Setiap waktu daripada kita itu harus selalu menuntut ilmu. Bukan berarti sudah dikatakan sebagai ustadz atau sebagai alim ulama, tapi dia stop untuk menuntut ilmunya. Oh enggak. Tetap setiap hari ada permasalahan-permasalahan baru yang harus dikaji, yang harus disesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Difahami bagaimana penafsiran-penafsirannya, bagaimana bisa diselaraskan dengan keadaan hidup kita sekarang ini. Dan kesemuanya itu pasti bermanfaat untuk kehidupan kita, baik di dunia dan akhirat. Makanya menuntut ilmu itu adalah sangatlah penting. Sampai-sampai di sini disebutkan wazahimuhum birukabikum. Desak gitu. Berdesakan dengan lututmu. Untuk kita duduk di situ sama-sama ulama, kita dengar nasihatnya, kita dengar ujangannya, kita dengar wasiatnya, kita dengarkan ilmu-ilmu yang
disampaikan sehingga kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita berjumpa lagi dalam pertemuan berikutnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan dan perlindungan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.